Kalau ditanya brand smartphone apa yang paling agresif, mungkin Realme dan Redmi ada di garis paling depan. Di video kali ini kembali duel terulang antara kedua brand tersebut. So ini dia Redmi Note 9 Pro dan juga Realme 7. Kita mulai dulu dari sisi bagian desain. Meskipun material keduanya berbeda dan Redmi Note 9 Pro pakai bahan kaca yang jelas lebih premium, tapi Realme 7 ini saya tetap apresiasi meski masih pakai plastik polikarbonat yang seenggaknya udah jauh lebih fresh. Secara visual keduanya udah cakep dan masalah selera. Kalau saya pribadi, saya lebih suka desain backdoor dan posisi kamera di tengahnya milik Redmi Note 9 Pro karena lebih pas dan enak dilihat aja. Kalau soal berat dan handling, Redmi Note 9 Pro sedikit lebih berat efek dari layar yang lebih besar dan tentunya pemakaian material kaca. Tapi ketebalan dari samping justru Realme 7 kelihatan sedikit lebih tebal. Keduanya udah pakai port USB Type-C dan juga Redmi Note 9 Pro seperti biasa ada ekstra fitur merubah smartphone jadi remote. Untuk layar, keduanya sama-sama pakai panel berjenis IPS LCD dengan resolusi Full HD+. Bedanya Realme 7 di 6,5 inci dan Redmi Note 9 Pro di 6,67 inci yang praktis kelihatan lebih lega dan juga lebih lebar. Oh ya, posisi kamera pansolnya juga beda penempatan nih. Di Realme 7 ada di pojok kiri sedangkan Redmi Note 9 Pro ada di tengah layar. Enakan mana? Balik lagi ke selera masing-masing. Bezel bawahnya masih cukup tebal kayak umumnya smartphone kelas mid-range. Kualitas layar keduanya di mata saya sendiri sama baiknya, reproduksi warnanya bagus, saturasinya bagus, dan detail yang udah cukup oke buat smartphone kelas mid-range. Oh ya, di Realme 7 ini ada fitur OS AI buat ngebantu ngeboost warna. Keduanya juga udah support SDR10 dan wideband security level di L1 untuk menikmati konten-konten streaming berkualitas HD. Nah, cuma kalau kita bicarain kualitas speaker, kuping saya ngerasa speaker dari Redmi Note 9 Pro lebih bulat sedangkan di Realme 7 itu agak berasa flat dan cempreng. Apalagi kalau yang suka audio, saya saranin pilih aja Redmi Note 9 Pro karena udah support Qualcomm aptX HD. Touch Response juga jadi salah satu yang banyak ditanyain di kedua smartphone. Keduanya punya nilai touch sampling rate di 120 Hz yang biasa-biasa aja. Pemakaian keseharian buat navigasi nggak ada isu-isu yang serius, semuanya lancar-lancar aja. Satu poin good deal di Realme 7 adalah layar refresh rate 90 Hz yang jadi standar mereka sejak Realme 6. So buat poin ini praktis Redmi Note 9 Pro harus ketinggalan. Karena sejujurnya emang berat banget balik lagi dari layar 90 Hz ke 60 Hz. Tapi penting enggaknya balik lagi ke user masing-masing. Dan karena keduanya masih pakai layar IPS, makanya posisi fingerprint unlocknya ada di sisi smartphone. Kecepatan dan akurasinya sama-sama baik, cuma saya ngerasa Realme 7 sedikit lebih cepat. LED notifikasi jadi salah satu poin selain infrared blaster yang cuma ada di Redmi Note 9 Pro. Sektor konektivitas sekarang juga imbang berkat kehadiran NFC di Realme 7. Kalau mengcompare dua smartphone ini sama aja kita mengcompare dua chipset yang beda vendor. Dirilis lebih dulu di Indonesia, Redmi Note 9 Pro pakai Qualcomm Snapdragon 720G 8nm, GPU-nya pakai Adreno 618, RAM-nya 6 atau 8GB dengan storage 64 atau 128GB UFS 2.1 tanpa cooling system. Berjalan pada MIUI 11 di Android 10 yang infonya akan update ke MIUI 12. Sedang serasa nggak mau kalah dari Xiaomi, Realme 7 bawa chipset terbaru dan pertama di dunia yang pakai MediaTek Helio G95 12nm. GPU-nya pakai Mali G76, RAM-nya 8GB dengan storage 128GB UFS 2.1 dengan carbon fiber cooling system. Berjalan pada Realme UI 1.0 dengan Android 10 dan ada plan update ke Realme UI 2.0. Kembali Snapdragon dan MediaTek adu eksistensi di kelas mid-range lewat Redmi Note 9 Pro dan Realme 7. Sedikit catatan untuk Redmi Note 9 Pro, meski chipset 720G adalah chipset gaming, mereka nggak kasih cooling system di sini. Dasarnya adalah ukuran chipset 8nm yang irit daya dan juga optimalisasi dari MIUI. Sedangkan Realme 7 justru kasih carbon fiber cooling system. Ya mungkin karena chipset Helio G95 ini masih 12nm dan punya angka di atas Helio G90T. Nah,
Skor Antutu benchmark keduanya sebenarnya juga nyaris nggak terlalu jauh bedanya. Redmi Note 9 Pro skornya di 276.000 poin, sedangkan Realme 7 skornya di 299.000 poin. Keduanya berjalan pada Android 10 dengan UI buatan masing-masing. Realme 7 dengan Realme UI 1.0 dan Redmi Note 9 Pro dengan MIUI 11. Untuk menggunakan harian sebagai smartphone mid-range, keduanya lancar jaya menjalankan beragam kegiatan komputasi dan multitasking karena RAM-nya juga besar. Dicoba buka tutup aplikasi-aplikasi populer harian, keduanya sama baiknya. UI keduanya juga udah dalam jadwal update ke MIUI 12 dan juga Realme UI 2.0. So, kita tunggu aja update-nya. Kurang afdol rasanya kalau nggak nyobain chipset gaming di kedua smartphone ini. Redmi Note 9 Pro ada fitur game turbo untuk optimalisasi gamingnya. Dengan Snapdragon 720G, PUBG Mobile di Redmi Note 9 Pro bisa disetting posisi HD Ultra dan mentok di Smooth Ultra. Sedangkan optimalisasi gaming di Realme 7 bernama Game Space. Dengan Helio G95 di Realme 7 juga bisa di posisi setting HD Ultra dan mentok Smooth Ultra. Dan karena ini chipset baru, mungkin ke depan ada potensi setting terbuka lebih tinggi. Nah, jujur ya, untuk bedain gameplay keduanya di sini agak susah dirasain perbedaannya karena sama-sama enak dan nggak ada kendala yang berarti. Di COD Mobile Realme 7 sementara ini settingnya mentok di grafis very high dengan frame rate high. Tentunya masih menunggu update dari developer game. Sedangkan Redmi Note 9 Pro udah lebih optimal karena bisa mentok di setting grafis very high dengan frame rate very high atau bisa juga setting di high maksimum. Gameplay keduanya juga sama-sama smooth, lancar, dan gak ada masalah. Game terakhir yaitu Arena of Valor atau AoV, Realme 7 mode high frame rate-nya bisa aktif dengan display ultra dan grafis quality high. Sementara AoV di Redmi Note 9 Pro mode high frame rate-nya juga bisa aktif dengan display ultra dan grafis quality di medium plus. Dan masih sama dengan dua game sebelumnya, AoV juga bisa dilibas dengan lancar jaya tanpa masalah-masalah serius. Nah, masalah suhu nih. Untuk yang jadi perhatian adalah Realme 7 dengan Helio G95-nya karakternya sama dengan Helio G90T yang kalau digeber berat suhunya bisa sampai 43-45 derajat Celcius. Tapi tenang aja, ini masih playable kok karena nggak sampai panas berlebihan. Oh ya, screen recording di Realme 7 lebih superior karena bisa merekam dua sumber suara dari game dan juga dari microphone player. So buat konten-konten gaming, Realme 7 ini lebih proper. Sesi kamera juga pastinya bakal menarik karena sama-sama punya setup 4 kamera belakang dengan kamera utama 64 megapiksel, di mana Redmi Note 9 Pro pakai sensor Samsung GW1 sedangkan Realme 7 sensornya dari Sony IMX682. Kamera ultrawide keduanya juga sama-sama 8 megapiksel dan sisanya ada kamera makro dan juga deep sensor yang kita anggap aja sebagai gimmick karena jarang kepake. Sedangkan untuk perekaman videonya keduanya bisa merekam video hingga 4K 30 fps dan punya stabilizer berbasis IIS pada resolusi 1080p di 30 fps. Secara software menu, kamera dari Redmi Note 9 Pro bisa dibilang lebih lengkap karena tersedia mode Pro baik di foto maupun video. Sedangkan poin plus Realme 7 ada di menu astrofotografi yang bisa bantu-bantu untuk foto-foto bintang di langit. Untuk kamera depan, Realme 7 punya resolusi 16 megapiksel juga dengan sensor Sony IMX471, sedangkan Redmi Note 9 Pro juga resolusinya sama di 16 megapiksel. Kamera depan keduanya dapat merekam video hingga 1080p di 30 fps. Nah, Realme 7 ini kayak mau nebus masalah-masalah yang terjadi di Realme 6 dengan bawa sensor Sony IMX682. Terus gimana hasilnya? Nah, ini dia beberapa komparasi hasil foto dan video keduanya. Di sini penggunaan sensor Sony IMX682 di Realme 7 sangat ngebantu kualitas fotonya bila disejajarkan dengan foto-foto dari Redmi Note 9 Pro. Yang paling kelihatan perbedaannya itu ada di detail ketajaman serta dynamic range yang lebih baik. Foto-foto kayak lebih terang dan enak dilihat tanpa missing atau tone colornya berlebihan. Catatan untuk kamera selfie-nya meski sama-sama 16 megapiksel,
Tapi foto-foto Redmi Note 9 Pro sedikit lebih benar warnanya, kalau Realme 7 agak overexposure. Nah, Sony IMX682 juga bantu Realme 7 di kondisi kurang cahaya. Langsung bisa terasa bedanya dari sisi detail dan juga noise yang lebih minim dibandingkan Redmi Note 9 Pro. Night mode di ultrawide dan kamera selfie-nya juga hanya dimiliki oleh Realme 7, sehingga Redmi Note 9 Pro harus pasrah hanya bisa pakai mode auto. Hal yang sama juga terjadi di perekaman videonya, di mana secara overall hasil video Realme 7 lebih detail dengan dynamic range yang lebih baik. Sedangkan kalau stabilizer IAS-nya saya rasain keduanya udah cukup stabil. Meski video kameranya depannya keduanya sama-sama nggak punya stabilizer, jadi guncangannya cukup terasa. Oke, jadi ini perekaman video kamera depan dari Realme 7 di 1080p 30 fps. Salah satu upgrade dari Realme 6 ke Realme 7 adalah kapasitas baterai yang sekarang udah di 5000 mAh, yang jadi makin head to head dengan Redmi Note 9 Pro. Apalagi pengisian keduanya juga sama-sama 30 watt. Lama pengisian baterai keduanya dari posisi 10% sampai full 100%, Redmi Note 9 Pro memakan waktu 1 jam 20 menit, sedangkan Realme 7 di 1 jam pas. Sedangkan baterai life keduanya dengan pemakaian harian standar dan Realme 7 di set 90Hz, hasilnya Redmi Note 9 Pro dari 100% bisa bertahan sampai 12 jam dengan SOT 8 jam dengan sisa baterai 30%. Sedangkan Realme 7 dari 100% bisa bertahan hingga 15 jam dengan SOT 8 jam dan baterai tersisa di 11%. Baik kecepatan charging dan daya tahan baterai keduanya sangat mirip, dengan catatan Realme 7 di posisi 90Hz yang tentunya bisa dapat baterai life yang lebih lama kalau di set 60Hz. Sekitar 3 bulan yang lalu saya udah pernah bikin video komparasi antara Realme 6 dan Redmi Note 9 Pro, di mana di beberapa poin Realme 6 agak sedikit ketinggalan, mulai dari NFC, baterai, kamera, dan juga desain yang monoton. Nah, akhirnya pihak Realme berhasil memperbaikinya di Realme 7 ini, dan tentunya menjadi pesaing paling dekat dari Redmi Note 9 Pro yang juga menawarkan banyak sekali unique selling point. Kini gap keduanya jadi makin tipis baik dari sisi spek, fitur, maupun harga. So buat kalian yang emang lagi cari smartphone di rentan harga segini, kedua smartphone ini nggak akan bikin kalian kecewa. Sektor-sektor yang saya rasa berimbang ada pada chipset, daya tahan baterai, dan juga charging speed. Dari opini saya pribadi, Redmi Note 9 Pro punya nilai lebih di build quality material, hadirnya LED notifikasi dan infrared blaster, serta kualitas audio yang lebih baik. Sementara nilai plus dari Realme 7 ada di layar refresh rate 90Hz, kualitas kamera yang sedikit lebih baik, dan juga body yang lebih handy di tangan. Oke guys, sampai di sini dulu video komparasi kali ini. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, silahkan bantu channel ini dengan cara klik tombol like, share, dan juga subscribe. Buat yang mau tanya-tanya bisa taruh di kolom komentar di bawah. See you again in the next videos. Keep in touch and Teknoza ID pamit.